Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Mala Awalia from the second semester Elementary School Teacher Education Study Program. Here, I will explain the material about tourism. This video was made as an English final project with supporting lecture Miss Naimlia Khairia, MPD. Happy watching! Tourism. Pariwisata atau tourism adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km atau 50 mil dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia. Banyak sekali aktivitas yang dilakukan. Tidak semua orang yang melakukan perjalanan wisata untuk relaksasi atau mencari hiburan semata, tetapi ada pula tempat-tempat pariwisata yang berbentuk edukasi, seperti museum atau tempat-tempat bersejarah. Menurut Surdayana, tahun 2013, seseorang bisa dikatakan wisatawan jika dia melakukan perjalanan dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan tujuan berlibur, berbisnis, berolahraga, berobat, dan bahkan menuntut ilmu. Perbedaan wisata dengan wisatawan. Wisata adalah perjalanan yang dilakukan dan bersifat sementara untuk menikmati suatu objek atau suatu tempat wisata. Sedangkan wisatawan itu adalah orang atau pelaku yang melakukan perjalanan atau kegiatan wisata. Wisatawan mancanegara adalah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi, dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 bulan. Manfaat pariwisata. Nah, pariwisata ini mempunyai banyak sekali manfaat. Di antaranya yang pertama, daerah yang mempunyai pariwisata bagus secara tidak langsung akan menaikkan ekonomi atau pendapatan daerah tersebut. Manfaat yang kedua yaitu pariwisata dapat menyerap tenaga kerja. Artinya, semakin banyak wisatawan berkunjung, pasti akan membutuhkan banyak pelayanan juga. Yang ketiga, sumber devisa negara atau daerah. Ketika wisatawan mancanegara akan berkunjung ke negara kita, wisatawan tersebut akan dikenakan bea masuk negara. Pembayaran pajak bagi setiap pengunjung merupakan pemasukan Pemda atau pemerintah daerah. Pajak retribusi kendaraan yang digunakan para wisatawan juga merupakan devisa daerah untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di negara kita, maka harus menjalankan program Sabta Pesona. Sabta Pesona terdiri dari 7 unsur antara lain, yang pertama aman, yang kedua tertib, yang ketiga bersih, yang keempat sejuk, yang kelima indah, yang keenam ramah tamah, dan yang ketujuh kenangan. Nah, selanjutnya ada percakapan umum dalam bahasa Inggris pariwisata. Kita akan membahas 6 topik percakapan umum yang biasanya ditemukan dalam dunia pariwisata atau tourism. Dalam bidang pariwisata, bahasa Inggris memegang peranan penting sebagai modal dasar yang perlu dimiliki. Bahasa Inggris pariwisata sedikit berbeda dari bahasa Inggris umum yang dipelajari di sekolah-sekolah SMP atau SMA. Yang membedakannya adalah topik pembicaraannya, yang bersifat lebih mengkhusus ke dunia kepariwisataan, seperti pemandangan, makanan, tempat, dan lain-lain. Berikut adalah topik-topik percakapan yang sering digunakan dalam bahasa Inggris pariwisata. Nah, yang pertama itu ada topik tentang tempat dan sarana transportasi.
Topik yang pertama adalah tentang tempat dan sarana transportasi yang merupakan hal penting yang harus diketahui karena transportasi seperti jembatan penghubung antara turis dengan tempat yang dituju. Pilihan mode transportasi yang sesuai keinginan turis dan kenyamanannya merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Penggunaan dan istilah bahasa Inggris transportasi yang tepat akan sangat membantu, baik itu turis ataupun pekerja pariwisata. Istilah-istilah tersebut diantaranya arrival, yang artinya kedatangan, departure, keberangkatan, harbor, pelabuhan, airport, bandara, plane, pesawat, ship, perahu. Yang kedua yaitu waktu dan jadwal, time and schedule. Topik bahasa Inggris yang kedua adalah tentang waktu dan jadwal. Topik seperti waktu kedatangan, waktu dan jadwal keberangkatan, waktu restoran tutup, waktu dan jadwal suatu momen spesial di suatu tempat berlangsung dan berakhir akan sering ditemui oleh pelaku pariwisata. Istilah-istilah seperti numbers, nomor, hours, jam atau waktu, minutes, menit, o'clock, jam, half, setengah, past, lebih, IM, jam 12 malam sampai jam 12 siang, PM, 12 siang sampai 12 malam. Istilah tersebut umum ditemui dalam topik ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu tempat-tempat rekreasi. Topik yang satu ini pasti sudah akrab di telinga para pelaku pariwisata. Seseorang pasti ingin melepas lelah, berekreasi di suatu tempat yang nyaman dan indah. Topik yang keempat yaitu tempat makan dan makanan. Restoran terkenal, tempat makan yang enak, makanan yang khas, makanan unik, makanan lezat dengan nuansa yang tradisional pasti akan dicari oleh para turis setelah melakukan perjalanan sepanjang hari. Selain harus mengetahui tempat-tempat yang menyediakan semua hal tersebut, memakai kata-kata yang tepat dalam bahasa Inggris juga tidak boleh dianggap sepele. Nah, dalam topik ini, kata-kata yang sering ditemukan diantaranya kinds of food, jenis makanan, starter, makanan pembuka, main, makanan utama, dessert, makanan penutup, bill, tagihan, eating in, makan di dalam, eating out, makan di luar, tips, order, pesanan, menu. Topik yang kelima yaitu tempat istirahat atau menginap. Pilihan atau rujukan hotel, penginapan, motel, dan tempat-tempat peristirahatan yang sesuai keinginan turis adalah hal yang akan membuat turis terkesan dengan para pekerja pariwisata. Nah, kata-kata yang sering terdengar diantaranya hotel, swimming pool, kolam renang, hotel room, ruang hotel, room key, kunci ruang, resepsionis atau penerima tamu, special offer atau penawaran istimewa. Selanjutnya, topik yang keenam yaitu dokumen-dokumen perjalanan. Dalam melakukan perjalanan, khususnya ke luar negeri, mengurus dokumen perjalanan adalah keharusan. Tidak jarang pelaku pariwisata dihadapkan pada hal-hal seperti ini. Untuk mengetahui calon konsumen atau turis yang akan menggunakan jasa pariwisata seperti travel agent, professional guide, atau information center, mengecek dokumen seperti visa dan mengisi formulir perjalanan sering dilakukan. Dalam topik ini, kata-kata yang sering ditemui diantaranya boarding pass, tiket masuk pesawat, filling the form, mengisi formulir, departure card, kartu keberangkatan, visa, ID, identitas, bisnis, education, pendidikan, holiday, liburan, vacation, liburan.
Nah, selanjutnya ada contoh-contoh tempat wisata yang sering dikunjungi. Art galleries, galeri seni, beach, pantai, bridge, jembatan, camping, berkemah, forest, hutan, hills, bukit, hotel, island, pulau, lake, danau, market, pasar, mountain, gunung, museum, zoo, kebun binatang, waterfalls, air terjun, village, desa, national parks, taman nasional, planetarium, palace, istana, dan masih banyak lagi contoh tempat wisata lainnya. Nah, yang terakhir ada contoh tempat wisata yang terkenal di Indonesia. Sekian video saya kali ini. Thanks for watching. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.